Guys, jika kita berbicara tentang hidup kita, kalau engkau mengatakan bahwa aku orang tidak berdosa, aku orang yang hidup tertata dengan baik, kamu menjadikan firman itu tidak ada dan Allah itu tidak ada. Karena manusia pada hakikatnya memiliki sifat-sifat buruk yang mungkin tidak nampak di luar kehidupanmu, tetapi sebenarnya di dalam menggerogoti kehidupanmu. Di sisi yang lain, ada orang yang pernah mengalami pelecehan seks di masa-masa yang lalu atau masa-masa kecil, itu mengakibatkan dia menjadi orang yang memiliki orientasi seks yang tidak wajar. Bahkan saya bertemu dengan beberapa orang perempuan yang dia dikecewakan oleh pacarnya, dan ini mengakibatkan dia menjadi orang yang marah, dendam, bahkan dia sampai hari ini dia tidak menyukai dengan seorang pria. Mengapa demikian? Ada luka-luka hati yang tidak bisa tersembuhkan, ada luka-luka batin yang tidak bisa dia lepaskan, dan itu menggerogoti hidupnya, guys. Guys, kalau aku mau bicara tentang kehidupan seseorang di dalam dirinya, ada sesuatu yang kita ini sebenarnya selalu bertentangan dengan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang berkenaan dengan dosa, dan itu seperti kita ini melawan dengan kekuatan sendiri tetapi tidak bisa. Ada orang yang tidak bisa membendung nafsunya, nafsu seksualnya. Dia memiliki imajinasi, memiliki fantasi-fantasi seks yang tidak wajar. Bagaimana melepaskan seperti itu, guys? Kadang dia merasa dirinya bahwa itu menderita, guys. Dia tidak tahu bagaimana cara melepaskannya dengan fantasi-fantasi seks yang tidak wajar, yang dia tahu mengapa ini menjadi kesukaan, menjadi kepuasan dia, padahal dia tahu bahwa itu tidak wajar dan itu sangat mengganggu dirinya. Ada sisi lain lagi, guys, orang yang pelit atau kikir, guys. Hatinya sebetulnya ingin menolong atau ingin memberikan bantuan dan sebagainya, tetapi ada penolakan-penolakan yang dia diliputi kekhawatiran yang sangat tinggi, sehingga untuk mengeluarkan bantuan atau memberikan bantuan kepada orang lain, dia berpikir 1000 kali, guys. Guys, ketahuilah bahwa orang yang kikir tidak masuk kerajaan surga. Jadi guys, kalau aku mau katakan dosa-dosa populer yang kita lihat secara umum, tetapi ada dosa-dosa yang tersembunyi yang mungkin kalau kita katakan itu dosa dia bisa tersinggung, tetapi sebenarnya itu hal-hal yang buruk yang menimpa perkembangan jiwanya, sehingga dia menjadi orang yang tertutup, menjadi orang yang suka menyendiri dan tidak terbuka dengan siapapun, tidak openers dengan siapapun. Oleh sebab itu guys, kali ini saya mau berbicara tentang kekuatan firman Tuhan, kekuatan Injil. Banyak orang tidak mengerti bahwa begitu pentingnya kita membaca Injil. Karena membaca firman Tuhan, kita akan disembuhkan Tuhan, kita akan ditolong Tuhan. Membaca itu merupakan jendela dunia. Saya lihat begitu banyak orang barat selalu membawa pocketbook untuk dia baca. Waktu yang kosong, dia mengisinya dengan membaca buku, karena itu merupakan jendela dunia. Tantangan buku-buku sekarang itu adalah di mana sekarang di jalur internet orang juga bisa membuka tentang dunia. Tetapi guys, saya mau katakan pemilihan ini kurang tekun guys. Kalau kita melihat banyak orang ketika melihat gadgetnya, tetapi kalau kurang tertarik dia langsung pindah.
dia langsung cari tampilan atau tayangan yang lain atau video yang lain. Tetapi dengan membaca buku tidak bisa demikian, kita harus menyelesaikan, guys. Banyak orang bisa ditanya, kau dengan buku setebal 500 halaman kau selesaikan berapa lama? Dia katakan ya kadang bisa sampai 3 hari. Dan dia tertarik dengan bacaan itu. Guys, Injil juga sama. Banyak orang Kristen tidak memahami bahwa Injil itu penting sekali untuk kita baca, guys. Kita jangan hanya duduk di gereja dan mengatakan kita mendengar khotbah dan senang dengan gereja yang paketnya pendek, jamnya pendek, tidak bertele-tele, 1 jam lengkap dan dia pulang. Padahal, guys, penting sekali kita membaca Injil. Di luar gereja, apa yang engkau lakukan kalau engkau tidak membaca Injil? Guys, kalau saya katakan membaca merupakan jendela dunia, Injil merupakan jendela hidup kita dan hidup kita nanti di surga. Kalau engkau tidak membaca Injil, bagaimana engkau bisa mengenal akan Tuhan? Bagaimana kamu akan dapat mengerti tentang janji-janji Tuhan? Amin, guys. Ini yang harus engkau pahami, bahwa kita perlu membaca Injil untuk kekuatan, untuk kita mengerti bagaimana Tuhan berbicara kepadamu. Dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Guys, pertanyaannya, mengapa di dalam Injil dibicarakan tentang salib Tuhan, tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus? Kalau orang dunia, orang yang tidak mengerti itu sebagai kekalahan. Padahal, guys, kalau kita melihat sungguh-sungguh penyaliban Tuhan Yesus dan proses penderitaan hingga kematian Yesus adalah menyelamatkan isi dunia. Karena segala dosa ditimpakan kepada Yesus, segala kutuk ditimpakan kepada Yesus. Karena Bapa di surga menetapkan hanya melalui darah Yesus yang berkenan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Guys, tanpa kuasa daripada penyaliban Yesus, tanpa kematian Yesus, kita tidak akan dapat penebusan dosa. Berarti kita hidup di dalam kekuatan dosa, kita hidup dalam keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidup kita, yang kita tidak bisa lari, tidak bisa lepas dari situ, dan itu hanya bisa dilepaskan ketika kita mempercayai bahwa penebusan itu datangnya daripada Yesus. Tadi pada awal saya katakan ada orang yang memiliki satu kelainan-kelainan dalam jiwanya, dan dia tahu itu sesuatu yang buruk yang mengganggu hidupnya. Dia tidak bisa melepaskan, walaupun dia bicara dengan psikiater siapapun, dia tetap ada perkembangan-perkembangan jiwa yang sangat mengganggu dirinya. Itu hanya bisa dilepaskan ketika ia menerima Yesus, ketika ia percaya kepada kuasa darah Yesus, karena itu yang menyucikan dia. Mengerti, guys? Dan itu bisa menolong dia, bisa dirubah jiwanya menjadi ciptaan yang baru, menjadi sesuatu yang baru, sehingga dia bisa membuang hidup yang lama dan dia menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dia dibebaskan dalam tekanan-tekanan jiwa, dia dibebaskan dalam hal-hal yang orientasi seks yang buruk. Dia bisa dilepaskan, guys. Hanya karena apa? Karena pertolongan daripada Injil Tuhan. Guys, buktikan guys. Jangan hanya engkau mendengar tayangan ini, engkau amin tetapi engkau tidak mengerti. Buktikan, guys. Karena ketika engkau membaca Injil, ketika engkau membaca firman Tuhan, Allah akan menolong dan engkau akan mengerti bagaimana proses Tuhan menolong menyelamatkanmu di dunia ini dengan kekuatan daripada firman Tuhan. Guys, Yesus mati bagi kita. Yesus mati bagi kita semua, guys. Artinya, Yesus menebus kutuk dosa.
guys, bukan hanya dosa, ada kutuk dosa, kutuk kebodohan, kutuk kemiskinan, kutuk di mana dia menerima kutuk hal-hal yang tidak beres dalam dunia seksualnya. Guys, saya melayani banyak jemaat atau orang-orang yang saya bertemu ketika dia hidup dalam kehidupan kehancuran pernikahannya. Ketika saya runtut ke atas, rupanya orang tuanya pun bercerai. Rupanya orang tuanya pun hidup di dalam ketidakbenaran. Rupanya bapaknya meninggalkan ibunya. Rupanya ibunya meninggalkan keluarganya. Rupanya dia diasuh oleh neneknya dan sebagainya, guys. Kutuk ini tidak akan lepas, guys. Ini akan terus dari keturunan ke keturunan. Walaupun kita hidup ditata dengan baik, tetapi kutuk itu yang bisa melepaskan adalah Yesus Kristus. Dengan kuasa daripada darah Yesus, melalui penderitaan Yesus di kayu salib dan mati di Golgota, itu menyempurnakan penebusan dosa bagi kita. Sehingga kita bisa dilepaskan dari kutuk itu. Amin. Ketika engkau menerima Yesus sebagai juru selamat, itu spontan engkau dilepaskan daripada kutuk itu. Sehingga keturunanmu nanti tidak akan membawa kutuk dari leluhurmu. Karena apa? Karena engkau sudah dilepaskan daripada Yesus. Guys, ada orang yang bisa-bisanya membunuh keluarganya. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa membunuh, membakar istrinya? Kenapa bisa demikian? Ada yang meracuni istri dan anaknya mati bersama. Kenapa demikian? Kenapa hanya soal hutang dia tidak bisa tahan menghadapinya? Itu kutuk, guys. Kutuk itu tidak akan bisa mampu seseorang bertahan dalam kesukaran. Tetapi kalau engkau dibebaskan dalam kutuk, engkau berani menghadapi, engkau mampu menghadapi karena dengan kekuatan daripada Tuhan, bukan kekuatan daripada dirimu sendiri. Mengerti, guys? Puji nama Tuhan. Guys, pada waktu yang lalu saya memiliki status di KTP saya sebagai seorang seniman. Kalau hari ini KTP saya statusnya adalah pendeta. Apa yang merubah hal ini, guys? Mana yang lebih enak memiliki status KTP sebagai seniman atau sebagai rohaniawan? Guys, sebenarnya saya mau berbicara itu keterus terangan, guys. Saya justru harus mengakui bahwa saya seorang pendeta rohaniawan, karena ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan Injil, itu merupakan sebuah rangkaian hidup yang tidak pendek. Cukup panjang saya menjalani untuk mengerti dan memahami sungguh akan panggilan Tuhan sebagai seorang pendeta atau hamba Tuhan. Apa yang saya alami di dalam hidup saya, dalam perjuangan saya menjadi seorang pelayan Injil, ada hal-hal yang buruk yang saya miliki dalam diri saya yang orang lain tidak tahu. Artinya gampang tersinggung. Saya tuh orang yang gampang tersinggung, guys. Perasaan ini bertumbuh aneh, guys. Jadi saya, apakah ini karena kesombongan, ataukah ini karena saya sebagai anak bungsu, ataukah ini saya karena bisa bekerja dan saya memiliki kekayaan pada waktu lalu, waktu saya menjadi businessman. Tetapi sebenarnya ketersinggungan ini sejak kecil, guys. Dan ini terus berkembang. Sehingga itu mengganggu, guys. Mengganggu setiap dealing dalam bisnis, dalam hubungan dengan orang, dalam relationship dengan orang, itu mengganggu. Karena ketersinggungan itu sepertinya mudah gampang tersinggung, mudah marah, dan destruktif, guys. Saya mudah membuang segalanya, membatalkan segalanya begitu kalau saya tersinggung. Dan ini bahaya, guys. Saya tahu bahwa ini saya tidak bisa berubah. Saya menyadari ini sesuatu yang buruk, tetapi saya membutuhkan yang buruk untuk melampiaskan suatu nafsu kemarahan saya. Dan itu bahaya, guys. Itu yang rugi siapa? Saya sendiri. Dan hanya karena pertolongan Tuhan, ketika saya membawa hidup saya kepada Tuhan di dalam doa dan saya mengatakan, Tuhan, rubah aku, Tuhan, supaya aku bisa berubah yang dari ketersinggungan menjadi orang yang tahan uji, menjadi orang yang mampu menguasai diri. Dan apa yang Tuhan ajarkan?
saya harus melalui pembacaan firman, guys, yang saya tekuni setiap hari bertahun-tahun. Saya mulai ditumbuhkan kerohanian saya, dan saya mengerti hari ini saya dibebaskan dari hal seperti itu. Itu sebetulnya juga kutuk, guys. Bagi saya itu kutuk. Karena apa? Karena saya melihat, karena saya melihat leluhur saya ada sifat itunya, guys, mudah tersinggung. Saya tidak tahu kenapa mereka begitu, tetapi yang saya alami sifat ketersinggungan ini tidak enak, guys. Begitu sakit hatinya dan begitu marah ketika orang salah bicara, salah sikap dengan saya. Dan itu tidak baik, guys. Oke, kita kembali bahwa aku sudah disembuhkan Tuhan karena melalui pembacaan firman Tuhan. Walaupun kamu harus ketahui bahwa Alkitab diterjemahkan dalam 6.900 bahasa dunia. Di Afrika aja ada 680 bahasa di Afrika. Lalu juga di Asia ada 590. Kalau Asia berarti Indonesia. Sementara di Indonesia saja ada kurang lebih 100 bahasa. Sejak abad 17, tahun 1612, di Batavia Alkitab sudah diterjemahkan seperti itu. Sementara kalau kita lihat di aplikasi di handphone kita, di gadget kita, itu ada 27 terjemahan Alkitab. Yang mana waktu itu aku ikut masuk di dalam pembiayaan Alkitab, terjemahan Alkitab bahasa Madura, karena waktu itu saya menyerahkan album rohani saya, Mezbah Pujian, di mana penjualannya semuanya untuk pembuatan Alkitab bahasa Madura. Guys, Alkitab ini itu memang keasliannya tetap dijaga, guys. Di mana pembuatan dari papirus dan kemudian juga dari perkamen. Kalau papirus itu dari irisan batang semacam tumbuhan ilalang yang diproses menjadi seperti kertas, atau dari perkamen kulit binatang yang dikerjakan dan diolah menjadi lembaran yang halus sekali, dan di situ disalin tulisan-tulisan Alkitab. Dan apabila itu sudah mulai usang, disalin lagi yang baru dan yang lama dimusnahkan. Guys, semua masih tersimpan rapi, guys. Masih keasliannya masih dijaga, sehingga Alkitab boleh dijamin keasliannya, guys. Memang kalau kita katakan Alkitab bisa dibakar, bisa dimusnahkan, bisa, guys. Tetapi perkataan Tuhan tidak bisa dimusnahkan, guys. Karena ada dikatakan firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan firman Tuhan yang tertanam dalam hatimu, yang masuk di dalam pikiranmu, itu tidak akan bisa hilang. Dan Roh Kudus akan bicara, Roh Kudus akan menumbuhkan. Itu tidak bisa dimusnahkan, guys, karena itu bicara, ditulis di dalam hatimu sebagai surat yang hidup di dalam hatimu. Dan ada 3.573 janji Tuhan. Dan janji yang pertama di mana di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, bahwa nanti Tuhan akan memberikan juru selamat untuk menghancurkan kekuatan iblis, kekuatan setan. Itu janji yang pertama. Nah, guys, kita hidup hanya oleh iman, sola fide, dan kita hidup juga oleh karena anugerah Tuhan, sola gratia, dan kebenaran hanya didapatkan melalui Alkitab, sola scriptura. Artinya kebenaran itu hanya melalui Alkitab. Berarti kita harus membaca isi Alkitab itu untuk kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu berlaku dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan tuliskan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup
oleh iman. Guys, ayat ini menuliskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang. Kita sendiri untuk menyelamatkan diri sendiri saja sulit, guys. Kita sendiri untuk merubah pikiran, perasaan, tatanan perilaku kita saja tidak mungkin, guys. Tetapi melalui Injil, perkataan Allah, kita bisa diselamatkan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya simple, guys. Kita baca saja Injil. Kita yakini, kita imani Injil itu, guys. Dan dia akan bekerja di dalam hidup kita menjadi rema. Guys, ketika engkau membaca firman Tuhan, baca, guys. Setiap hari baca, entah itu per pasal atau 3 pasal atau 2 pasal, terserah kamu. Tetapi ketika engkau baca, bacalah dengan sungguh-sungguh, dengan perlahan-lahan. Nanti engkau akan tiba-tiba muncul satu ayat yang begitu membuat engkau tertarik, dan itu masuk dalam pikiranmu dan jiwamu, dan engkau akan terus teringat ayat itu. Itu yang namanya rema, guys. Dan dengan ayat itu engkau memiliki satu keyakinan untuk mengimani ayat itu jadi dalam hidupmu, dan itu jadi dalam hidupmu. Jadi guys, penting sekali kita melihat bahwa ada ribuan janji Tuhan yang bisa engkau alami dalam hidupmu. Oleh sebab itu jangan kita punya anggapan bahwa menjadi orang Kristen kita kaya, kita menjadi orang Kristen kita sehat, hidup bahagia. Bukan itu, guys. Injil Allah itu adalah Injil yang menyelamatkan, bukan hanya memberikan kekayaan, tetapi sebenarnya Injil itu adalah untuk menebus dosamu, untuk menyiapkan rohmu masuk ke dalam kerajaan surga. Jiwamu itu perlu dipersiapkan. Engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam surga jika engkau belum ditebus oleh Tuhan. Engkau tidak ada tanda bahwa engkau sudah ditebus oleh darahnya. Engkau tidak akan diterima, karena dikatakan hanya Yesus jalan kebenaran. Hanya satu-satunya jalan kebenaran, hanya Yesus. Dan Allah membenarkan bahwa melalui Yesus engkau diselamatkan. Amin, guys. Hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, guys. Bukan perbuatanmu, bukan amalmu, bukan hal yang baik, bukan sedekahmu. Tetapi yang Tuhan mau adalah engkau mempercayai, engkau mengakui segala dosamu, dan Tuhan menyelamatkan hidupmu daripada dosa itu, sehingga engkau disucikan, engkau menjadi putih seperti salju. Yang sebelumnya dosamu merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Dan itu yang namanya engkau dilayakkan untuk menjadi anaknya ketika engkau menerima tebusan itu, dan engkau boleh atau melayak engkau menyebut ya Aba, ya Bapa. Engkau bisa memanggil Tuhan sebagai Bapamu. Amin. Itu hubungan itu perlu engkau jalin, guys. Surat cinta Tuhan itu ada pada Injil. Kalau engkau mengatakan aku cinta kepada Tuhan, tetapi engkau tidak pernah bisa mengembangkan pertumbuhan percintaanmu dengan Tuhan dengan membaca Injil, bagaimana engkau bisa tahu tentang Tuhanmu? Bagaimana engkau bisa tahu tentang sifat-sifat Tuhan? Bagaimana engkau bisa tahu tentang dirimu yang sudah tersesat? Bagaimana engkau bisa tahu dirimu sudah mungkin melenceng kiri, melenceng kanan? Tetapi kalau engkau membaca Injil, Tuhan akan menegur, Tuhan akan menghibur, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memberi motivasi yang baru dalam hidupmu, sehingga hidupmu itu penuh warna, hidupmu penuh sukacita, dan engkau tidak kelabaan, kebingungan, gedandapan. Karena apa? Engkau memiliki Injil, memiliki perkataan Allah, janji-janji Tuhan yang itu bisa berlaku, yang itu bisa terjadi dalam hidupmu. Dan itu karena apa? Karena engkau miliknya, karena engkau orang tebusannya. Dan Allah memberlakukan Injil itu, janjinya berlaku bagi dirimu. Amin, guys.
Ini yang artinya sebenarnya kita harus mengerti sungguh bahwa kita mempunyai Injil, mempunyai pemberitaan firman Allah, itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan kesampingkan memberitakan Injil, jangan kesampingkan untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan ketika aku memberitakan Injil melalui tayangan ini, jangan dikesampingkan guys, karena tujuanku engkau mengalami apa yang namanya janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati guys. Tetap semangat di dalam pelayanan, tetap semangat mengisi hidupmu bersama dengan Tuhan. Apa yang kamu ukir dalam hidupmu pasti akan berhasil. Karyamu akan dikenal orang, engkau akan hidup dengan sukacita sambil kau terus memberitakan Injil. Sharekan kebaikan, tolonglah orang lemah, tolonglah orang sakit, bantulah mereka yang tidak mampu. Karena itu engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia. Tuhan memberkati guys. Salam misi Injil. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa. Amin.